Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah di dalam rumah Tuhan dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita sudah berada di bulan September. Kita sudah melewati 8 bulan di tahun 2022 dalam pelindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bulan September ini adalah bulan misi Gapembri Kelapa Gading. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan mendapatkan informasi apa saja yang sudah dikerjakan misi Gapembri Kelapa Gading dan juga perkembangan kedua bajem kita yaitu Depok dan Bogor dari minggu ke minggu di bulan September ini. Kiranya hati kita semua tetap bersemangat dan setia menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. Mohon perhatiannya, setelah perjamuan kudus, gelas plastik yang kita gunakan itu dikumpulkan dalam kantong plastik yang sudah tersedia di belakang bangku masing-masing. Kita bisa masukkan ke dalamnya. Mari jemaat, kita siapkan pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kita mau memberikan penyembahan yang indah buat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Maha Kasih Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang besar. Beri sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah. Diri kami beri merdeka, demi Kau selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam rumah-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Mari jemaat sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya segala kesalehan dan ibadah kami adalah seperti kain kotor di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab siapakah yang dapat melepaskan kami dari tubuh maut selain daripada darah Kristus yang telah terpercik di atas kayu salib. Ya Tuhan, kami sekalian umat-Mu datang pada saat ini untuk sujud merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan seringkali kami gagal di dalam segala kedagingan kami ya Tuhan. Seringkali kami melakukan apa yang Tuhan benci dan lebih mengasihi apa yang Tuhan benci. Ya Tuhan, kami umat-Mu datang terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami dan segala keberadaan kami Engkau tahu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kira kami boleh layak sekali lagi Tuhan untuk datang beribadah dan mempersembahkan segala persembahan syukur dan persembahan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami akan menghadap sakramen perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan ini bukan hanya saja mengingatkan kami akan kasih Kristus yang telah mati menebus dosa kami, tetapi biarlah Tuhan ini juga seruan dan panggilan kepada setiap umat-Mu yang telah ditebus Tuhan, untuk ikut menderita bagi Kristus, untuk ikut menderita memikul salib-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika sering kali Tuhan kami menolak salib-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami memilih hidup nyaman dalam kedagingan kami ya Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan.
Ajar kami Tuhan mengerti selama kami masih hidup di dunia ini. Misi apa yang harus kami selesaikan di hadapan-Mu Tuhan. Hingga saatnya kami berjumpa dengan Engkau Tuhan di sorga mulia. Kami didapati tetap setia dan tetap taat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kebenaran firman yang akan disampaikan juga pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Pendeta Ronili Tuhan. Biarlah setiap mulut yang diucapkan, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, boleh sungguh adalah isi hati Tuhan kepada kami saat ini Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun yang mengikuti streaming online Tuhan. Penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan, hingga setiap perkataan firman dan ibadah pada pagi hari ini boleh kembali mencelikan hati kami yang gelap Tuhan, dan membawa kami kembali kepada Kristus di dalam pertobatan kami. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, marilah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sang Firman yang telah inkarnasi dalam rupa manusia Yesus Kristus, yang telah menebus dosa umat manusia, sehingga Allah Bapa telah mengaruniakan segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Yesus Kristus. Puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang melintas segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. 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 Pada pagi hari ini ada 3
orang saudari yang atestasi masuk bergabung menjadi anggota dan komunitas keluarga GPMB Kelapa Gading. Dan setiap kita yang menjadi anggota komunitas keluarga GPMB Kelapa Gading selalu melalui pembinaan terlebih dahulu. Dan setelah itu ada ikrar keanggotaan. Tujuan ikrar ini ada 3. Yang pertama, supaya jemaat bersungguh-sungguh mengasihi Yesus dan mengasihi tubuh Yesus, yaitu jemaat. Karena ada orang Kristen dari mulutnya mengasihi Yesus, tapi dia tidak mengasihi tubuh Yesus, yaitu jemaat. Yang kedua, supaya jemaat menyadari bahwa dia dipanggil untuk berfungsi di dalam kesatuan tubuh Kristus. Itulah kehendak Allah bagi kita semua. Ketika kita berada di dalam kehendak Allah, Allah pasti mendukung kita. Yang ketiga, untuk membangkitkan kekeluargaan. Sebagai satu komunitas keluarga Allah, sebagaimana sudah kita hidupi dan hayati selama ini, baik di komunitas FC, di dalam komunitas pelayanan, dan kita semua menikmatinya. Karena itu pagi ini kita bersyukur untuk 3 saudari kita yang akan mengikrarkan janji mereka kepada Tuhan sebagai anggota komunitas keluarga Kelapa Gading. Saya memanggil tampil ke depan Saudari Penny. Silakan. Yang kedua, Saudari Shirley Sampina. Dan yang ketiga adalah Ibu Licen. Sebelum mereka mengikrarkan janji ini kepada Allah, saya akan bertanya kepada mereka bertiga. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya bertanya kepada saudari, apakah saudari sudah paham visi misi GPMB Kelapa Gading? Saudari Feni? Sudah. Apakah saudari sudah paham apa yang akan dijanjikan di hadapan Allah? Apakah saudari akan menghidupi sebagai anggota jemaat dan anggota keluarga GPMB Kelapa Gading? Jika demikian, jawaban saudara-saudari, silakan bacakan ikrar yang sudah tertera sebagai janjimu kepada Allah. 1, 2, 3.
Jemaat kita tundukkan kepala, kita meneguhkan janji mereka. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang menambahkan anggota kepada kami, dan pada hari ini Engkau telah menambahkan Saudari Fedi, Saudari Shirley Sampina, dan Ibu Licen menjadi bagian dari keluarga Allah, komunitas yang saling mengasihi, melayani, dan mengampuni. Dan kami di sini untuk bersatu supaya GPMRI ini boleh menjadi saksi Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Engkau telah mendengar dan menerima janji mereka. Kiranya oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudus, memeterikan janji ini di dalam hati mereka dan mereka berpegang pada janji yang telah mereka ikrarkan di hadapan-Mu, di hadapan jemaat, dan di hadapan kami semua. Terima kasih Bapa, hamba teguhkan ikrar mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan naik ke atas. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat, inilah anggota yang Tuhan utus menjadi bagian dari keluarga kita. Mari kita berdiri, kita sambut mereka bertiga, kita tepuk tangan. Jemaat silakan duduk. Kepada majelis silakan memberikan surat keanggotaan. Setelah ini kita foto dulu, Pak Budi jangan turun. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing, dan sebentar selesai ibadah boleh berdiri di depan bersama hamba Tuhan untuk mendapatkan ucapan dari jemaat. Saudara sekalian, perjalanan iman percaya kita tidaklah selalu indah bersama Tuhan. Justru di saat kita semakin dekat dan mau taat kepada Kristus, kuasa kegelapan juga semakin giat untuk menyerang dan berusaha mengalihkan fokus hidup kita daripada Kristus. Mari kita terus memandang kepada Yesus dalam menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Lelah dan susah jiwamu, serta gelap gulitaka. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagia. Menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal,
ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang Thomas sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari jemaat terkasih, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon pimpinannya supaya kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan. Waktu kami datang ke rumah-Mu Tuhan, kami tahu melalui puji-pujian yang kami naikkan bahwa sekali lagi hidup kami bukanlah pusat dari hidup kami. Permasalahan yang kami punya, tantangan yang kami miliki sekali lagi bukan pusat dari hidup kami Tuhan. Pusat dari hidup kami adalah Tuhan Yesus, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami hidup yang baru. Sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami sepanjang minggu yang lalu, atau dalam bulan yang lalu, atau bahkan dari tahun yang lalu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan kembali di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan yang menolong kami di dalam sepanjang ibadah ini, biarlah Roh Kudus yang bekerja, mentransformasi hati kami dan melihat lagi apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Termasuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kemampuan untuk hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan pagi ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Bahkan sepanjang bulan ini kami akan memfokuskan pembahasan firman-Mu berkaitan dengan misi. Biarlah kiranya kami dapat memahami kembali Tuhan jati diri kami sebagai gereja pemberita Injil. Sehingga betul-betul ya Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pribadi maupun sebagai satu kelompok komunitas iman di tempat ini. Dan hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan yang tolong, mampukan dia untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Kita bersyukur karena kita memasuki bulan yang ke-9 tahun ini. Tinggal berapa bulan lagi saudara? Tinggal berapa bulan? Tinggal 4 bulan lagi ya. Tinggal 4 bulan lagi kita akan segera memasuki tahun yang baru dan kita akan tinggalkan tahun ini saudara. Dan tahun dan bulan ini saudara kita membahas tentang misi. Saya rasa ini menjadi saat yang tepat di mana sebelum kita meninggalkan tahun ini, masih ada 4 bulan lagi, kita kemudian belajar kembali apa yang Tuhan mau kita lakukan di sisa tahun ini. Amin saudara. Sepanjang bulan ini seperti tadi di dalam pengantar, di dalam welcoming message, saudara kita belajar, kita diingatkan lagi bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar kembali tentang misi yang menjadi identitas kita saudara, gereja pemberita Injil. Saudara, pagi hari ini seharusnya menyampaikan firman Tuhan memimpin perjamuan kudus adalah Pendeta Daudi Rahmat, tetapi karena kedukaan yang dia alami, Pendeta Daudi melayani bersama dengan keluarga yang ada di Malang, saudara. Jadi kami berpikir hamba-hamba Tuhan bahwa pelayanan Muse Daudi yang utama hari ini adalah melayani keluarganya yang sedang berduka, melayani anak terkasih yang kehilangan anak yang dia kasihi juga. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasalnya yang pertama. Markus pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Markus yang pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapatkan teks Alkitabnya, saya akan bacakan buat kita semua, rekan-rekan yang ada di melewat live streaming melalui YouTube bisa membacanya bersama dengan saya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Saudara, sebuah lembaga riset di Amerika berusaha untuk mencari tahu berapa banyak kira-kira remaja Kristen yang setelah SMA, setelah mereka lulus SMA, setelah mereka tamat SMA, mereka masih mempertahankan imannya. Dibuatlah penelitian, saudara. Kira-kira berapa persen? Setelah tamat SMA, mereka masuk mungkin di perkuliahan, mereka mungkin tinggalkan orang tuanya untuk pergi studi di tempat yang lain, mungkin itu di dalam negeri juga atau mungkin di luar kota atau bahkan mungkin di luar negeri. Nah, setelah mereka berada di universitas, setelah mereka ada di tempat kuliah, setelah mereka keluar dari rumah orang tuanya, kira-kira berapa persen saudara yang masih tetap mempertahankan imannya sebagai Kristen? Saudara, penelitian ini dibuat di Amerika yang sebenarnya notabene masih mayoritas adalah Kristen, saudara. Agak berbeda memang di beberapa kota di negara yang lain seperti Kanada, Australia itu kalau saudara baca berita mereka sudah disebut dengan post-Christendom. Artinya masa kekristenan sudah lewat di negara itu. Sekarang mereka masuk ke dalam negara yang bukan Kristen, ya. Tetapi Amerika, saudara, masih kental dengan kekristenannya sebenarnya. Dan ini survei yang dibuat cukup lama, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saudara. Hasilnya adalah begini, 40-50% menyatakan tidak lagi percaya Tuhan Yesus. Berarti hari ini, saudara, kalau ada anak teman-teman remaja yang selesai SMA, berapa banyak anak-anak kita yang setelah SMA masuk ke universitas? Kalau ada 10 orang, itu berarti 4-5 orang sudah tidak lagi percaya Tuhan Yesus. Apa penyebabnya? Ada yang karena pergaulan, saudara. Ada yang karena krisis dalam keluarga.
Karena ada krisis perceraian orang tua, mereka melihat keteladanan dari orang tuanya yang tidak baik. Akhirnya saudara mereka memutuskan tidak lagi percaya Tuhan. Bahkan ada yang dulu aktif melayani gereja tapi meninggalkan Tuhan karena bertemu dengan seorang dosen yang ateis, yang kemudian meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan sekarang dia sadar ternyata selama ini Tuhan yang dia percaya adalah sebuah ide yang dia ciptakan di dalam pikirannya sendiri, yang dicekokin sejak kecil. Itu beberapa kata remaja, saudara, yang kemudian tinggalkan imannya. Saudara, remaja yang disurvei ini adalah remaja Kristen. Artinya orang tuanya adalah orang tua Kristen. Mereka adalah anggota dari sebuah gereja. Tapi setelah SMA, setengah dari mereka meninggalkan imannya. Pertanyaan saya, saudara, jika survei yang sama dilakukan di gereja kita ini, di tempat ini, apakah hasilnya akan berbeda? Saudara, berbeda dari apa yang dialami oleh remaja Kristen yang disurvei ini, saudara. Ada beberapa orang yang justru sebelumnya adalah seorang ateis. Nah, saya perlu sebutkan ini karena tampaknya kita terpukau dengan survei-survei seperti ini yang menyatakan bahwa banyak nih remaja Kristen yang tinggalkan imannya, banyak nih pemuda Kristen yang menjadi ateis atau agnostik. Tapi sebenarnya ada sebuah fakta yang terjadi di dunia ini. Ada orang-orang yang dulunya tidak percaya Tuhan. Seorang ateis. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk percaya Tuhan. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang istilah cuma ikut-ikutan temannya. Bukan. Mereka sungguh-sungguh menggumulkan ateisme mereka. Lalu mereka serius menggumulkan dan meninggalkan iman ateisnya untuk kemudian percaya Tuhan Yesus. Saudara bisa search itu listnya di internet banyak, saudara. Tetapi saya mau menyebutkan beberapa nama yang cukup terkenal. Lee Strobel. Orang ini adalah seorang jurnalis investigasi dari majalah Chicago Tribune. Saudara, dulunya dia adalah seorang ateis, tapi kemudian dia percaya Yesus. Saudara, dia bukan sembarang jurnalis, dia jurnalis investigasi. Ya, jadi kalau saudara nonton film detektif gitu ya. Nah, ini saudara, dia menguasai teknik-teknik detektif. Saudara, karena istrinya percaya Tuhan, dia kemudian penasaran, betulkah memang Yesus itu adalah Tuhan? Lalu dia menggunakan teknik investigasi untuk membuktikan betulkah Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, Strobel adalah seorang penulis yang kemudian bukunya masuk kategori bestseller dari New York Times. Dan ada bukunya yang sudah dibuat film. Ya. Saudara bisa lihat ini di YouTube, banyak kesaksian dari Lee Strobel. Tapi kalau yang menarik adalah memang Lee Strobel ini dulu sebenarnya juga adalah seorang Kristen. Tapi memang pengalaman masa kecil, pengalaman masa remajanya membawa dia untuk kemudian percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi Tuhan ternyata tidak tinggalkan orang ini. Orang ini hari ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk membukakan mata banyak orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, saudara. Nah, orang bilang begini, kalau udah belajar sains, nggak mungkinlah percaya Tuhan. Siapa bilang, saudara? Ini salah satu orang yang luar biasa, namanya Francis Collins. Dia seorang dokter ahli genetika. PhD-nya di dalam bidang kimia, saudara. Namun kemudian dia masuk lagi sekolah kedokteran. Makanya dia seorang dokter ahli genetika. Dia terkenal dengan penemuannya mengenai gen penyakit. Dan dia memimpin Human Genome Project di Amerika. Saudara, dia seorang ateis. Namun pengalamannya ketika menangani pasien yang hampir meninggal dunia, kemudian itu membawa dia bertanya, betulkah ada Tuhan? Dia melakukan pembelajaran yang mendalam, saudara. Dia belajar, dia cari tahu mengapa orang mengakui tidak ada Tuhan. Tapi dia kemudian belajar juga mengapa orang percaya ada Tuhan. Jadi di betul-betul dua sisi dia coba balance. Kenapa orang percaya tidak ada Tuhan? Kenapa orang percaya ada Tuhan? Kenapa orang percaya Yesus adalah Tuhan? Saudara, kesimpulannya kemudian orang ini mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Dia buktikan, saudara, bagaimana sains tidak membawa orang itu untuk jauh daripada Tuhan. Saudara, orang-orang ini akhirnya sepakat bahwa iman yang besar untuk membuktikan bahwa mereka membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak ada,
kita lebih butuh iman yang besar. Karena sekeliling kita, alam semesta, apapun yang kita alami, bahkan dalam tubuh manusia ini, membuktikan bahwa adanya Tuhan. Saudara, orang-orang ini menggemakan apa yang dikatakan seorang penulis Inggris bernama C.S. Lewis. Dia berkata begini, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Artinya saudara, dia mau bilang begini, waktu percaya Yesus, orang yang percaya Yesus itu, siapapun orang itu bisa melihat segala sesuatu dalam hidupnya dengan benar. Dengan benar, seperti sinar matahari yang terbit, yang tidak hanya terbit, tapi membuat kita jelas untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Saudara, andaikan remaja-remaja di Amerika yang disurvei itu memiliki iman seperti ini, saya yakin mereka tidak akan kehilangan imannya. Andaikan remaja-remaja kita, teman-teman adik-adik sekolah minggu yang hadir hari ini di ruangan ini, andaikan adik-adik sungguh-sungguh percaya Tuhan, mengalami Tuhan seperti orang yang saya sebutkan tadi, saya yakin tidak akan kehilangan iman. Namun pertanyaan yang perlu kita jawab adalah bagaimana kita sebagai gereja Tuhan nih, ya, mau melakukan misi Allah agar tidak ada seorang pun kehilangan imannya. Tidak perlu jauh-jauh keluar sana, tetapi di antara kita sendiri bagaimana kemudian kita itu menjalankan misi di dalam rumah kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, di dalam lingkungan persahabatan kita sendiri, di lingkungan tetangga, bagaimana kita melakukan misi, pertemanan, bisnis, dan lain sebagainya. Bagaimana saudara? Bagaimana saya juga kemudian bisa mengalami apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis ini? Mari saya ajak kita memahami hal ini saudara. Tadi kita sudah buka di dalam Markus. Saudara, di dalam Markus, Tuhan Yesus menuliskan kalimat ini, dituliskan oleh Markus, mari ikutlah aku. Saudara, banyak orang yang mengira murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berusia pemuda. Mungkin usia 25 ke atas begitu. Tetapi kenyataan yang benar adalah hanya ada satu orang yang usianya 20-an, yaitu Petrus. Yang lainnya adalah remaja, saudara. Lalu apa artinya waktu Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku, bagi para remaja ini, yang kemungkinan usianya 15, 16, 17 tahun waktu itu. Apa artinya? Mari ikutlah aku. Saudara, kata ikutlah aku memiliki arti bahwa mereka itu harus meninggalkan kehidupan yang lama, termasuk pekerjaan mereka. Mereka akan ikut kemana saja Yesus pergi. Mudah enggak? Saudara, pada zaman itu pekerjaan yang mereka lakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang zaman itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul ya? Sebagian besar kita hari ini pun masih melakukan itu untuk pekerjaan tertentu. Ambil contoh saudara, kalau dari dulu kita adalah pedagang, bisnismen, kemungkinan anak-anak kita jadi bisnismen. Kalau mungkin kita dokter, kemungkinan anak-anak kita bisa jadi dokter. Kalau kita guru, kemungkinan ada anak kita yang jadi guru. Saudara, jadi pada zaman ini masih ada orang-orang yang memang meneruskan pekerjaan orang tuanya. Nah, apalagi zaman itu. Waktu Petrus jadi nelayan, saudara, itu bukan profesi yang dia pilih sendiri karena pergaulan. Karena teman-teman jadi nelayan, maka saya akan jadi nelayan. Bukan. Karena apa? Karena papanya ada seorang nelayan, ayahnya seorang nelayan, kakeknya seorang nelayan, ayah kakeknya nelayan. Dengan kata lain, kalau dirunut, jangan-jangan saudara, memang Petrus, Yohanes itu memang adalah keturunan nelayan seumur hidupnya saudara. Sepanjang sejarah daripada apa yang dia lalui. Kalau saja kemudian dia pikir begini, Pak, saya mau pergi, saya nggak mau jadi nelayan lagi. Saudara, itu bukan hal yang mudah karena itu tidak hanya berkaitan dengan profesi, tapi itu identitas diri mereka, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau waktu kita baca ayat ini ya, di ayat 18
dikatakan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikut dia. Siapa? Ya untuk beberapa orang tadi, Simon dan Andreas. Tetapi kemudian saudara kita baca ayat 19, Yesus bertemu dengan Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Dua orang bersaudara ini ayahnya ada di sana. Ayat 20 kita perhatikan Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius. Saudara, saya membayangkan waktu mereka pamitan kepada ayahnya. Saya yakin saudara waktu mereka pamitan itu bukan pergi pamitan seperti ke rumah teman, papanya bilang ya udah pergi. Pasti mungkin ada argue, ada debat di sana. Ya, ada suasana yang mungkin tegang. Mungkin sama seperti saudara kalau mungkin ya ada anak dari bapak ibu yang kemudian bilang begini, Pak, Ma, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi full time. Berapa tahun perjuangannya saudara? Nggak sebentar. Kalau mau tahu, tanya ke mama saya, saudara ada di belakang. Berapa tahun mama saya bisa bergumul dan lepaskan saya dengan sepenuh hati, menyerahkan dua anaknya untuk jadi hamba Tuhan. It's not easy. Di jemaat kita ada Stefan, saudara. Saudara boleh tanya Pak Halim, mungkin Pak Halim melihat saudara bagaimana Pak Halim mau bergumul, menyerahkan anak laki-laki satu-satunya saudara untuk melayani Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah. Saudara, saya yakin sekali waktu mereka ini meninggalkan profesinya sebagai nelayan, ketika mereka mengikuti Yesus, ternyata ada yang mereka tinggalkan. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Saudara, prinsip misi yang sama juga kita lihat di dalam kehidupan Abraham sebetulnya. Ya. Waktu Tuhan panggil, saudara ya, ada sesuatu yang memang mereka tinggalkan, yang menuntut kerelaan dan ketaatan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara, kalau lihat perjalanan Abraham ini, paling tidak 2 kali Tuhan itu panggil Abraham, bukan 1 kali. Pertama memang di Ur, tapi kemudian dia naik lagi di atas, saudara, Tuhan nyatakan lagi 2 kali. Ya, saya tidak selidiki rentang waktunya kira-kira kalau dihitung berapa lama panggilan pertama dan panggilan kedua. Tapi memang begitulah Tuhan memanggil seseorang, saudara. Kadang prosesnya nggak gampang, sulit untuk tinggalkan sesuatu yang lama. Ya, dan itu bisa berarti juga hidup lama kita, saudara. Ada orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi hidupnya masih ditarik dalam kehidupan yang lama. Ya, mirip dengan gambar ini. Kita mau bertobat, mau hidup yang baru, kalau ini hidup yang baru, ini hidup yang lama. Hidup yang lama itu tarik kita terus. Nggak gampang. Dengan kata lain saya ingin katakan gini, saudara. Misi Tuhan itu bukan misi hanya pergi ke daerah tertentu kita kabarkan Injil, tapi misi Tuhan itu adalah hidup kita hari ini. Apa yang gereja lakukan hari ini di dalam kehidupan pribadi jemaatnya, saudara. Untuk tinggalkan hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Jadi misi Allah, saudara, apa? Misi Allah adalah sebuah panggilan untuk menuntut kerelaan dan ketaatan untuk seseorang meninggalkan hidup lamanya, saudara. Tadi saya ngomong soal Abraham. Andaikan Abraham sore-sore, saudara ya, lagi ngopi. Dulu sudah ada kopi ya belum ya? Kayaknya belum ya. Anggaplah itu kopi gitu ya, lagi ngopi. Lalu kemudian cucunya tanya, Akung, cerita dong, gimana Akung dulu bisa sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Kira-kira Abraham jawab apa, saudara? Abraham mungkin cerita begini, dulu ya Cep, kan cucunya Yosef, saudara ya, Yusuf. Dulu ya Cep ya, Akung itu berasal dari sebuah kota yang semua orang gak percaya Tuhan. Dulu ya, kamu punya buyut itu gak percaya Tuhan. Semua gak percaya Tuhan. Tapi satu hari, Tuhan itu berkata-kata, dia bilang begini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari negeri ini, pergi kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan jadikan kau bangsa yang besar. Saudara, Abraham ini bisa cerita kepada Yosef tentang bagaimana pergumulan dia meninggalkan hidupnya yang lama
membawa dia kepada hidup yang baru untuk ikut Tuhan dan percaya Tuhan sungguh-sungguh. Pasti ada cerita yang panjang dia ceritakan pergumulan demi pergumulannya. Sehingga Yosef ini pun kemudian tahu ya bagaimana akungnya ini bisa punya iman di dalam Tuhan, bisa percaya Tuhan. Itu di perjanjian lama, saudara. Andaikan saudara di perjanjian baru, kita ambil tokoh Petrus yang kita baca pagi ini. Saudara, andaikan Petrus sore-sore lagi ngeteh. Lalu kemudian anaknya datang. "Pak, cerita dong, gimana Papa bisa dulu percaya Yesus adalah Tuhan?" Saya yakin saudara Petrus akan cerita pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus pasti akan cerita saudara bagaimana dia melangkah keluar dari perahu yang awalnya tidak tenggelam. Dia cerita bagaimana Yesus jalan di atas air dan dia sempat jalan di atas air bersama dengan Yesus. Dia tidak akan lupakan itu. Dia akan ceritakan tentang mujizat yang Yesus lakukan dari 5 roti 2 ikan. Banyak yang bisa makan. Lalu diceritakan pengalaman-pengalaman demi pengalaman yang lain bersama dengan Yesus. Yang buktikan Yesus adalah Tuhan. Dia mungkin ceritakan juga, tapi Papa juga pernah gagal. Papa pernah sangkal Yesus 3 kali. Dia akan ceritakan kematian Yesus, tapi dia juga akan ceritakan bagaimana Yesus itu bangkit dari kehidupan. Intinya saudara, dia akan ceritakan Yesus adalah Tuhan kepada anaknya. Pertanyaan saya saudara, andaikan suatu sore, atau di suatu pagi, atau di suatu malam sebelum tidur, anakmu tanya, cucumu tanya, "Pa, Ma, Popo, Akung, cerita dong, bagaimana Akung, Papa, Mama bisa percaya Tuhan? Cerita dong, apa yang berubah waktu sebelum dan sesudah Papa percaya Tuhan?" Kira-kira saudara mau cerita apa? Saudara, teman saya bilang begini di sosial medianya. Saya bingung kadang-kadang, ada orang yang tanya begini, "Gimana ya kalau nanti anak saya itu besar, dia tinggalkan, dia tidak jadi lagi orang Kristen?" Teman saya sambil bercanda bilang begini, itu pertanyaan yang kadang-kadang pikir, aduh lucu juga ya. Karena dia bilang gini, monyet itu gak pernah tanya, gak pernah takut nanti anaknya besar tidak jadi monyet. Karena apa katanya? Karena dari kecil, dia udah lihat bagaimana monyet makan, bagaimana monyet tidur, bagaimana monyet bermain. Semua yang dilakukan monyet itu dilihat oleh anak monyet ini. Sehingga waktu besar, dia tahu bagaimana jadinya jadi monyet. Nah, kenapa kok tanya bagaimana nanti anak saya kok besar tidak jadi orang percaya, tidak jadi orang Kristen lagi, tidak percaya Tuhan Yesus? Kalau hidup kita mencerminkan tahu caranya bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Jadi saya yakin saudara ada pergumulan-pergumulan di dalam diri anak-anak remaja, itu juga mencerminkan apa yang dialami oleh orang tuanya. Meskipun saya tahu juga saudara seperti Lee Strobel tadi, ada kuasa Tuhan yang tidak pernah tinggalkan dia, yang akan tarik dia balik, saudara. Saudara, jika ditanya apakah gereja melakukan misi Allah, maka pertanyaannya yang harus dijawab adalah apakah gereja masih memanggil jemaatnya menjalani proses meninggalkan hidup yang lama kepada hidup yang baru. Apakah hari ini dari sekolah minggu, remaja, pemuda, masih kemudian diajarkan bagaimana kamu harus tinggalkan hidup yang lama itu kepada hidup yang baru. Dan yang kedua saudara, berkaitan dengan ini, perkataan yang kedua, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, apa artinya kalimat ini? Saudara, murid Tuhan Yesus rata-rata itu adalah nelayan, penjala ikan, bukan? Apa yang paling mencolok kalau kita masuk perkampungan nelayan? Bau amis, betul. Mengapa bau amis? Saya yakin saudara, bau amis itu datang bukan saja karena ada di tepi laut atau tepi danau. Tapi bau amis itu datang dari ikan yang mati, bukan? Itu bau kematian, bau amis itu bau kematian. Ketika ikan bertemu dengan penjala ikan waktu itu, apa yang terjadi? Akhir hidupnya. Ini penghakiman saudara, ini kematian.
Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan penjala ikan." Apa yang akan terjadi ketika seseorang bertemu dengan penjala manusia? Yang terjadi adalah mulainya sebuah kehidupan yang baru. Kontras dengan ketika ikan ketemu dengan penjala ikan. Jadi setiap orang yang ketemu dengan penjala manusia, dia bertemu dengan hidup yang baru. Saudara, kabar baik yang dibawa oleh murid Tuhan Yesus tidak hanya sekedar informasi tentang agama. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Memang kalau dilihat dari segi sosiologi, memang betul kekristenan adalah agama. Tetapi kekristenan lebih daripada agama. Yang dibawa oleh murid Yesus adalah sebuah berita yang mengubahkan. Sebuah berita yang memberikan kekuatan. Sebuah berita yang memberikan pengharapan, sebuah berita yang menawarkan Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Saudara, bukankah kita juga sudah sering mendengar cerita ini misalnya? Oh, kalau ketemu penjala manusia, maka seorang narapidana itu bisa berubah menjadi seorang pendeta. Saya bisa kasih ilustrasi cerita tentang orang-orang yang seperti itu. Tetapi saudara, dalam persiapan saya pikirkan begini. Cerita apa yang bisa disaksikan oleh seorang anak ketika bertemu dengan ibunya yang adalah penjala manusia? Kehidupan seperti apa yang dialami oleh seorang anak jika orang tuanya adalah penjala manusia? Apa yang akan dialami oleh seorang cucu yang tiap minggu bertemu dengan seorang opa, seorang oma yang adalah penjala manusia? Yang membawa berita Tuhan Yesus, yang membawa keselamatan itu kepada cucunya, kepada anak-anaknya. Kehidupan apa yang dialami, saudara? Saudara, jawabannya adalah begini. Maka anak kita, keturunan kita akan menjadi penjala manusia di generasi berikutnya. Saudara, penjala manusia adalah sebuah istilah yang sama yang dipakai oleh Abraham juga, bahwa olehnya seluruh dunia, setiap orang akan menerima berkat. Dengan kata lain, saudara, misi Allah itu memperluas kehidupan dari kehidupan yang berorientasi pada diri sendiri menjadi hidup yang menjadi berkat. Profesi anak kita mungkin bisa berbeda dengan kita, saudara. Tetapi dengan profesinya, dengan kehidupannya, dia menjadi berkat. Amin. Karena dia tahu bahwa ayahnya, papanya, mamanya, maminya, opanya, omanya adalah orang yang membawa berkat itu dalam kehidupan orang lain. Itu yang akan terjadi. Misi Allah itu, saudara, memperluas kehidupan. Kalau saudara perhatikan, ini adalah gambar berkaitan dengan penyebaran kekristenan yang ada di dunia. Yang warnanya lebih gelap itu adalah jumlah orang Kristen yang lebih banyak, saudara. Saudara perhatikan, hanya sedikit bagian di mana tidak ada orang Kristen di dunia ini. Betul? Terlepas bagaimana kualitas kehidupan iman mereka, tetapi berita tentang Yesus adalah Tuhan itu menyebar hampir di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara yang di mana kekristenan itu sulit hidup sebenarnya. Tapi di sana ada Tuhan. Dengan kata lain, misi itu memang memperluas kehidupan, saudara. Dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tak terhitung berapa banyak sekolah, rumah sakit, universitas yang bagus-bagus di dunia ini menghasilkan pemimpin-pemimpin dunia. Itu didirikan oleh orang percaya Yesus. Saudara, tidak sedikit bahkan penemuan-penemuan di dunia ini. Orang-orang yang bekerja mempengaruhi dunia adalah mereka yang mengaku dirinya adalah murid Kristus. Saya ingin tutup khotbah saya, saudara, dengan apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saudara, saya dihubungi oleh seseorang di sosmed. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Angel, namanya Angel. Saya coba pikir-pikir, Angel, banyak banget kan yang nama Angel, saudara ya. Sama seperti nama Roni, banyak. Kalau Ibu Valina jarang ya, cuma satu di GPMB. Kalau Roni banyak, sama Angel juga banyak begitu ya. Angel siapa begitu ya? Lalu dia bilang begini, Pak, masih ingat enggak? Saya ini Angel, adiknya Suwandi.
Saya ingat-ingat. Nah, Suwandi namanya agak jarang. Suwandi di Medan, Pak. Di SMP, SMA Metodis dulu. Wah, saudara, pikiran saya langsung balik. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saudara. Saudara, tahun 2002, saya mengajar praktek waktu itu di kota Medan, di sekolah Metodis. Saudara, memang ada seorang anak bernama Angel. Yang berkesan buat saya bukan Angelnya, tapi kokonya Suwandi. Saudara, Suwandi itu adalah anak yang dulu suka memberontak. Yang kelihatan baik di sekolahan, tapi di rumah kurang ajar sama orang tua. Tapi satu hari Suwandi itu terima Tuhan Yesus. Waktu retreat sekolah. Dan setelah itu hidupnya tuh berubah, saudara. Dia nggak jadi kurang ajar lagi sama mamanya. Dia jadi anak yang baik. Tapi saya cuma 1 tahun di kota itu tinggal di sana, saudara. Tapi Angel kasih tahu saya begini, Pak, Mama dan saya akhirnya mau dibaptis, kami terima Tuhan. Saya senang sekali. Saya tanya begini, Angel, kamu sekarang di mana? Sekarang saya ada di China. Saya terima full scholarship. Wah, saya bilang, kamu ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan guru, Pak. Saya mau balik lagi nanti pulang, saya mau ngajar lagi di Medan. Waduh, saudara, saya senang banget dengar cerita ini. Saudara, Angel ini dulu pulang sekolah, dia akan berdiri di pintu gerbang, dia buka baju sekolahnya, saudara. Lalu di dalamnya sudah pakai baju yang serba pendek, dia pergi ke mall sama teman-temannya. Saya ingat, saudara, jadinya kenakalan yang Angel punya. Tapi Injil mengubah Angel, be truly Angel. Hari ini dia sudah di kota Medan dan dia jadi guru. Saudara, saya membayangkan anak yang memberontak ini akhirnya kemudian bisa berdiri di depan siswa dan dia cerita bagaimana misi Allah itu mengubah dirinya, mengubah keluarganya, saudara. Kristus tidak berubah. Dia masih memperluas kehidupan orang yang mengikutinya. Mengikuti Kristus adalah kunci menuju kehidupan yang terus berkembang, saudara. Dan hari ini dia masih memberikan panggilannya kepada kita. Dan itu adalah panggilan untuk jadi muridnya. Menjadi murid Yesus artinya mengikuti Yesus, diubahkan oleh Yesus, dan menjalankan misi, tugas yang Kristus berikan. Maukah saudara sepanjang bulan ini kembali rekomitmen misi saudara di hadapan Tuhan? Tidak hanya berkaitan mau memberi buat misi, tapi menjadikan diri sendiri agen dari misi Allah itu di tengah keluarga, di tengah pertemanan, di tengah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini menggugah kami sekali lagi, ya Tuhan, menjadi penjala-penjala manusia yang membawa berita Injil itu tidak hanya untuk ke tempat tertentu, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan, termasuk di rumah tangga kami sendiri, di dalam keluarga kami sendiri. Anak kami adalah tugas tanggung jawab kami, Tuhan, untuk membawanya kepada Tuhan. Anak kami, keluarga kami, cucu kami adalah tugas tanggung jawab kami, Tuhan, untuk membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus. Dan mereka melihat kehidupan kami yang lebih dulu mengikut Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya sepanjang bulan ini, Tuhan, Engkau tolong bentuk kami kembali untuk menjadi penjala-Mu, Tuhan. Bentuk kami, Tuhan, untuk kami tajam ke dalam keluarga kami sendiri, untuk menjadikan kehidupan kekristenan itu bukan hanya sebuah agama, sebuah identitas, tapi sebuah gaya hidup yang ada dalam keluarga kami. Kami berdoa juga untuk semua para pelayan Tuhan, dari guru sekolah minggu yang tiap minggu bertemu dengan anak-anak yang datang. Tuhan, kami tahu guru-guru sekolah minggu juga jemaat kami keseluruhannya, dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk menjadi pengikut Yesus. Sebab itu Tuhan, urapi tiap-tiap para pelayan di gereja ini. Betul-betul mereka menjadi penjala-penjala manusia yang meneruskan pelayanan yang sudah dilakukan oleh para murid 2000 tahun yang lalu. Biarlah kami menjadi penjala manusia
di tahun ini ya Tuhan, di dalam konteks hidup kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, penderitaan Kristus bukan hanya dimulai sejak dia naik ke atas kayu salib. Tetapi penderitaan Kristus telah dimulai sejak Sang Firman itu berinkarnasi menjadi dalam rupa daging, menjadi manusia yang terbatas. Dia telah melepaskan kemahakuasaannya. Dia telah taat hingga di atas kayu salib. Marilah kita sekalian mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sengsara yang kau terima.
Shalom jemaat yang terkasih. Di dalam Matius 28, 19-20, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah perintah yang kita pahami sebagai perintah yang agung, yaitu jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Namun bagaimana kita melakukan perintah yang agung ini? Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua menjelaskan kepada kita melakukan amanat agung ini dengan meneruskan dan melatih orang lain untuk dapat mengajarkan firman Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Itulah yang bidang misi GPMBRI Kelapa Gading lakukan, bekerja sama dengan Persekutuan Evangelisasi Anak dan Gereja Misi Injili Timor. Kami mengadakan pelatihan guru sekolah minggu di Kota Kupang. Yang kami lakukan adalah kami mengajar, melatih guru sekolah minggu bagaimana caranya untuk membimbing anak sekolah minggu mereka untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus. Dan kami melatih bagaimana mereka memuridkan anak-anak sekolah minggu itu untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Di tahun 2022 ini, di bulan Januari dan di bulan Juni yang lalu, kami sudah melakukan pelatihan ini kepada guru-guru sekolah minggu di Kota Kupang. Puji Tuhan, waktu mereka mengikuti pelatihan ini, iman mereka sendiri diteguhkan bahwa mereka tahu hari ini bahwa iman mereka di dalam Tuhan Yesus membawa mereka kepada keselamatan yang kekal itu. Lalu mereka juga tahu bagaimana kemudian mereka bisa membimbing, membawa anak sekolah minggu mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan dengarkan salah satu kesaksian dari guru sekolah minggu yang kita latih. Halo, perkenalkan nama saya Ati. Saya ingin memberitahukan kesan saya selama saya mengikuti kegiatan pembinaan guru sekolah minggu di sini dari hari pertama sampai hari terakhir. Jujur secara pribadi, saya sangat terkesan karena saya merasa kalau kegiatan ini sangat menguntungkan untuk saya dan untuk teman-teman yang lain juga. Karena dari kami yang belum betul-betul percaya, kami sampai sini kami tahu dan kami sudah sangat-sangat percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Dari awalnya yang kami tidak tahu apa-apa, sampai sekarang kami sudah menjadi tahu dan sudah menjadi mengerti akan panggilan pelayanan kami terhadap Tuhan kepada anak-anak kami. Apa yang mereka pelajari selama beberapa hari itu? Di hari yang terakhir, kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka membawa anak-anak sekolah minggu mereka hadir di gereja, lalu kami mengadakan KKR. Setelah itu, anak-anak dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok di mana ada pembimbing-pembimbing yang kemudian akan membimbing mereka menjelaskan Injil Tuhan Yesus itu kepada anak-anak itu. Dalam kesempatan itu, guru-guru bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari selama 1 minggu lamanya di dalam pelatihan-pelatihan itu. Itulah pelayanan yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini di Kota Kupang, di mana kita kemudian menguatkan iman, memuridkan kembali orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berada di Kota Kupang, supaya mereka tahu mereka bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh jemaat di dalam mendukung pelayanan ini? Dukunglah pelayanan misi di Kupang ini di dalam doa, di dalam dana, dan di dalam daya. Bahkan kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ingin terjun langsung melayani bersama-sama, maka bulan November ini kami akan pergi lagi ke Kota Kupang untuk melaksanakan pelatihan yang berikutnya. Bapak Ibu bisa terjun langsung dan melihat Kota Kupang, bisa melihat orang-orang yang kami latih, supaya satu hari nanti mereka bisa juga masuk ke dalam daerah-daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga orang-orang percaya yang ada di sana dikuatkan imannya dan mereka sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih untuk dukungan, doa, dana, dan daya Bapak Ibu sekalian sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.
Saudara sekalian, tibalah kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, sujud merendahkan diri sekali lagi Tuhan, untuk memberikan persembahan kami sebagai ungkapan kita. Syukur kami, mengingat kasih yang tak pernah di dalam kehidupan. Biarlah berkenan menerima persembahan. Biarlah Tuhan Kau hikmat bagi setiap yang dan kembali untuk kemuliaan. Dan biarlah pekerjaan Tuhan sebagai pemilik kapal Gading oleh Tuhan berkati luar biasa. Nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ku menang di dalam gelap, ada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari kata kemuliaan, kepalungan yang hina. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Terselamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita-Mu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur-Mu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan.
Saudara sekalian silakan bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami puji dan kami agungkan, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan keagungan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Jemaat yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan menjadi utusan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa menyertai dan menjadi penanda dalam hidupmu. Damai yang berasal dari Kristus memenuhi hatimu. Dan kiranya Roh Kudus menyatakan pimpinannya dalam hidupmu sehari-hari, sehingga engkau menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyertaimu di dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dengan apapun yang engkau lakukan hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Mohon perhatiannya. Pertama, ya, untuk pengkhotbah minggu depan adalah Pendeta Ari dengan tema misi Tuhan dalam penebusan. Dengan pembicaranya untuk ibadah 2 itu ibadah 1 ya, yang jam 7 pagi. Yang ibadah 2 ini Pendeta Jakob Timisela dengan tema yang sama, misi Tuhan dalam penebusan. Untuk petugas penata layan minggu depan, Bapak Ibu bisa membacanya, nama-nama yang bertugas untuk ibadah 1 dan untuk ibadah 2. Ya, penata layannya liturgis Ibu Nelly. Dan yang lainnya singer. Bapak Ibu jika terlewat, di bawah, di lantai bawah itu ada TV ya, di koridor itu. Nah, itu ada juga tercantum di sini. Semuanya bisa lihat lagi di sana sebelum pulang jika tadi terlewatkan. Dan untuk kehadiran ibadah umum 1, ya minggu lalu ada 45 orang yang hadir. Untuk ibadah 2-nya ada 96 orang. Selanjutnya, nggak ada. Sudah itu saja. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.